Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Salam sehat, salam semangat untuk kita semua pastinya. Baiklah, untuk pertemuan kali ini kita akan membahas mengenai sistem bilangan, di mana mata pelajaran sistem komputer di pertemuan pertama, yaitu bab 1. Oke, langsung saja kita mulai. Apa itu sistem bilangan? Nah, mungkin di antara kalian semuanya bertanya-tanya, apa itu sistem bilangan? Sistem bilangan merupakan sistem atau metode yang digunakan untuk mewakili besaran atau kuantitas dari objek tertentu dengan terlebih dahulu menetapkan sebuah bilangan sebagai dasar atau rujukan. Atau disebut juga sistem bilangan merupakan simbol atau kumpulan berbagai macam simbol yang dapat dipresentasikan sebagai bilangan itu sendiri. Nah, biasanya juga sistem bilangan terdapat pada laptop maupun komputer yang kita gunakan untuk sehari-hari. Selanjutnya, penerapan sistem bilangan. Penerapan sistem bilangan ini kita akan ambil contoh menggunakan komputer atau ada pada komputer yang sering kita gunakan. Yang pertama adalah pada bilangan biner. Bilangan ini adalah bilangan dasar yang digunakan oleh komputer. Benar sekali, karena memang komputer mengenal bilangan 0, 1. Karena bilangan biner ini adalah hanya mengenal dua digit saja, yaitu 0 dan 1. Bahkan di kehidupan sehari-hari bisa kita temukan ketika kalian menyalakan stop kontak, ya, ketika stop kontak listrik menyalakan, itu adalah posisi 1. Ketika stop kontak itu dimatikan atau lampu itu dimatikan, itu adalah posisi 0. Selanjutnya, bilangan desimal. Bilangan ini dapat kita jumpai pada pengelamatan IP dalam jaringan komputer. Ya, contohnya pengelamatan IP jaringan komputer ini di kelas C yang sering digunakan, yaitu contohnya 192.168.10.1. Nah, bisa kalian cek coba di komputer kalian apakah ada IP-nya atau tidak, dan juga di handphone kalian. Yang ketiga adalah bilangan heksadesimal. Bilangan ini dapat dijumpai pada MAC address setiap device. Bisa laptop, bisa komputer maupun handphone yang kalian gunakan. Nah, untuk penerapan heksadesimal dan desimal, nah ini contohnya seperti ini. Ya, physical address 24FD5293AD79. Ini adalah penerapan heksadesimal pada komputer, ya. Kenapa ada FD? Nah, karena heksadesimal ada gabungan antara huruf dan angka, seperti itu. Nah, yang bawahnya itu adalah IP versi 4. Ini adalah contoh penerapan sistem bilangan desimal 192.168.43.185. Mungkin bisa kalian cek di komputeran kalian masing-masing apakah ada sistem bilangan heksadesimal dan juga desimalnya. Silakan. Selanjutnya, di sini ada jenis-jenis bilangan. Jenis-jenis bilangan itu terdapat 4 jenis bilangan. Yang pertama adalah sistem bilangan desimal. Yang kedua adalah sistem bilangan biner. Yang ketiga adalah sistem bilangan oktal. Dan yang terakhir, yang keempat adalah sistem bilangan heksadesimal. Mungkin langsung kita pelajari. Sistem bilangan yang pertama adalah sistem bilangan desimal. Sistem bilangan desimal merupakan sistem yang berbasis 10, ya, dengan simbol 10 dari 0 sampai dengan 9. Dan pembobotan untuk perpangkatannya, untuk bilangan desimal ini 10 pangkat n, ya, untuk pembobotannya. Lalu untuk perpangkatannya kita ambil dari sebelah kanan terlebih dahulu dengan nilai terkecil. Ya, jadi pembobotannya untuk perpangkatannya dari sebelah kanan itu nilai terkecil, lalu semakin ke kiri nilai semakin besar, seperti itu. Dan juga di sistem bilangan ini dikenal yang namanya LSD dan juga MSD. Apa itu LSD dan MSD? LSD merupakan least significant digit dan juga most significant digit atau MSD, atau nilai terkecil yang ada pada bilangan, itu untuk LSD. Dan nilai terbesar pada bilangan itu MSD. Letaknya di mana? Biasanya letaknya untuk LSD itu berada pada posisi paling kanan, ya. Biasanya dimulai dari angka 0. Lalu semakin ke kiri itu nilainya semakin besar, ya. Tergantung banyaknya digit yang digunakan. Nah, itu disebut dengan MSD atau bobot atau nilai terbesar, seperti itu. Mungkin langsung saja biar mempermudah memahaminya, kita langsung berikan contoh soalnya. Nah, contoh soalnya seperti ini. Yang pertama adalah 254 indeks 10. Nah, ini adalah bilangan bulat. Yang kedua adalah 76 1,4
indeks 10. Ini adalah bilangan pecahan. Jadi ada dua contoh yang saya berikan. Yang pertama adalah bilangan bulat, yang kedua adalah bilangan pecahan. Langsung saja untuk soal yang pertama, 254 indeks 10 ya. Untuk menyelesaikan soal ini, kalian harus tentukan terlebih dahulu pembobotan perpangkatannya. Karena ini adalah bilangan desimal, berarti menggunakan 10 pangkat n ya. Lalu untuk perpangkatannya tadi sudah saya jelaskan, dari yang terkecil adalah bagian sebelah kanan ya, dari 0, dan makin ke kiri adalah nilainya semakin besar. Contohnya seperti ini ya. 4 ini adalah bagian yang paling kanan di bilangan desimal ini ya, maka dia perpangkatannya 0 ya. Dikarenakan dia bilangannya bulat, maka diawali dengan 0 ya. Lalu di sini semakin ke kiri dia nilainya berubah menjadi 1 perpangkatannya. Lalu berubah lagi ke kiri lagi menjadi 2. Nah, ini kita tentukan seperti ini dulu supaya kalian bisa menjabarkannya nanti. Kalau sudah seperti ini lalu kita jabarkan. Ya. 2 dikali 10. 2 dikali 10, 10 ini adalah base-nya tadi ya, pembobotan perpangkatannya 10 pangkat n. Ya, 10 pangkat n, 2 ini dari mana? Dari sini tadi perpangkatannya ya. Ditambah 5 dikali bobot perpangkatannya 1. Nah, ini ditambah 4 dikali 10 pangkat 0. Nah, ini sudah selesai. Tinggal kita cari nilai terkecil pada suatu bilangan desimal ini ya. Ingat, bilangan terkecil ada pada paling kanan dan nilai terbesar adalah nilai yang paling kiri gitu ya, posisi kiri seperti itu. Nah, kita lihat perpangkatan yang paling kecil adalah 0. Nilainya berapa? 4. Berarti ada di sini. Ini disebut dengan LSD atau nilai terkecil pada suatu bilangan. Dan untuk yang nilai terbesar pada suatu bilangan, kita lihat perpangkatannya di sini 2. Nilainya 2. Ada posisi mana? Ada di sini. Tinggal kita tarik, berarti sini MSD ya, nilai terbesarnya seperti itu. Itu untuk contoh soal nomor 1. Untuk contoh soal nomor 2, di sini kita lihat 761,4 ya, indeks 10. Berarti ini adalah bilangan pecahan. Nah, kalau bilangan pecahan sedikit berbeda dengan bilangan genap. Kalau nilai yang paling pojok ya setelah koma, ini kan nilai ya kanan, paling kanan, setelah koma, ini koma, berarti didahului dengan negatif 1 ya, kecuali dia bulat. Kalau bulat berarti didahului dengan 0. Tapi kalau misalkan dia ada komanya atau pecahan, berarti dia didahului dengan negatif 1. Begitu pula misalkan digit di setelah koma ya, digit setelah koma itu ada 2 digit, berarti 1 minus negatif 1, berarti terus selanjutnya negatif 2, negatif 3, negatif 4, dan seterusnya seperti itu. Nah, untuk nilai sebelum koma ya, sebelum koma berarti nilainya ini genap, berarti didahului dengan angka 0. Seperti biasa, kalau ini anggap aja ini bulat, ini pecahan. Kalau pecahan didahului dengan negatif 1, kalau bulat berarti didahului dengan 0. Berarti ini 1, 0, 6, 1, 7, 2. Sama seperti yang di atas. Kalau yang bagian sini, kalau yang sini diawali dengan negatif 1. Betul. Selanjutnya adalah kita jabarkan 7 dikali 10 pangkat 2. Kenapa 10? 10 itu adalah base pembobotan untuk perpangkatannya. Ya, ingat ya, itu base-nya nih, si bilangan desimal ini. Lalu 2 ini dari mana? Nah, dari sini, ini 2. Lalu ditambah 6 dikali 10 pangkat 1. Nah, 6 dikali 10 pangkat 1. Lalu ditambah 1 dikali 10 pangkat 0. Ya kan? 1 dipangkat 10 kali 0. Selanjutnya ada 4 ya, dikali 10 pangkat negatif 1. Kenapa negatif 1? Karena nilainya ini setelah setelah koma, seperti itu. Kalau sudah selesai seperti ini, tinggal kita cari nilai terendahnya ya, nilai terendah pembobotannya dan juga nilai tertinggi. Ingat, pembobotannya dilihat dari perpangkatannya. Perpangkatannya kecil itu adalah nilai terkecil, berarti negatif 1 ini dia. Ini adalah nilai perpangkatan atau pembobotan yang terkecil, yaitu LSD. Nah, untuk nilai perpangkatan yang terbesar adalah nih, 2, yaitu 7. Nah, ini dia. Oke? Paham ya? Gampang kan? Oke, selanjutnya kita bahas mengenai sistem bilangan biner. Sistem bilangan biner merupakan sistem bilangan berbasis 2. Dia hanya mengenal 2 digit saja, yaitu 0 dan 1. 0 biasanya dalam keadaan mati atau off, dan 1 dalam keadaan on atau hidup.
Dan biasanya untuk pembobotan perpangkatan biner ini 2 pangkat n ya, 2 pangkat n. Dan untuk perpangkatannya diawali dari bagian paling kanan, yaitu nilai terkecil untuk perpangkatannya, lalu semakin kiri semakin besar, sama seperti desimal. Lalu nah, ini yang berbeda adalah dia tidak menggunakan digit untuk penyusunan pembobotannya, tapi menggunakan bit, berbeda dengan desimal, oktal nanti, dan juga heksadesimal. Seperti itu, khusus untuk biner. Nah, langsung saja untuk mempermudah kalian memahami gimana caranya, kita langsung ke contoh soalnya. Nah, ini contoh soalnya. Yang pertama, ya, itu ada soal 1001 indeks 2 nih ya. Lalu yang nomor 2 adalah 11,01. Nah, ini yang nomor 1 adalah bilangan bulat, yang nomor 2 adalah bilangan pastinya pecahan ya, indeks 2. Lalu langsung saja kita ke contoh soal yang pertama, 1001 indeks 2. Seperti biasa, kita harus tentukan terlebih dahulu pembobotan perpangkatannya ya. Diawali dengan yang paling kanan, itu adalah nilai terkecil. Dikarenakan ini nomor 1 adalah bilangan bulat, berarti nilai terkecilnya adalah untuk perpangkatannya 0 ya, 1 0. Seterusnya 1, 2, 3. Nah, kalau sudah tertemu seperti ini, langsung saja kita jabarkan seperti ini. Berarti 1 dikali 2 pangkat 3. Ingat ya, kenapa 2? 2 itu adalah pembobotan perpangkatannya, base-nya ya. Base-nya 2 karena biner. Pangkatannya n. 3-nya dari mana? Nah, dari sini. Berarti kan 1 dikali 2 bobotnya, pangkatannya, base-nya. Lalu 3-nya dari sini. Tambah 0 dikali 2 pangkat 2. Nah, sama kan? 0 kali 2 pangkat 2 nih, tambah 0 ya kan, kali 2 pangkat 1, ditambah 1 dikali 0 pangkat 0. Nah, lalu kita turunkan nilainya, kita kalikan ini ya kan, hasilnya 8 0 0 1, hasilnya menjadi 9. Nah, ini menjadi indeks desimal ya, 10 gitu, dikonversi ke desimal. Nah, tinggal kita cari yang namanya nilai terkecil dan juga nilai terbesar. Seperti biasa, nilai terkecil ada di bagian paling kanan dan juga nilai terbesar ada di bagian paling kiri. Nah, seperti biasa juga, ini ada 0 itu perpangkatan, berarti dia adalah nilai terkecil 1. Mana ini dia LSB-nya, dan yang terbesarnya adalah 3. Nah, ini dia nih, 3 3 1. Nah, ini dia MSB-nya. Oke, itu untuk nomor 1. Selanjutnya untuk nomor 2, contohnya adalah 11,01 indeks 2. Oke. Nah, seperti biasa juga kita harus tentukan terlebih dahulu pembobotan perpangkatannya. Nah, karena ini koma, berarti kan pecahan. Kalau misalkan koma, berarti nilai setelah koma itu kita dahului tadi adalah negatif 1. Dan seterusnya, kalau misalkan di sini ada 1 digit berarti negatif 2. Kalau di sini ada lagi negatif 3, ada lagi negatif 4, dan seterusnya. Nah, untuk nilai sebelum koma biasanya didahului menggunakan 0 gitu ya, 0, 1, 2, dan 3. Oke, anggap aja ini bilangan bulat, ini pecahan, seperti itu. Kalau sudah ditentukan seperti ini, tinggal kita jabarkan. 1 dikali 2 pangkat 1, tambah 1 kali 2 pangkat 0, tambah 0 dikali 2 pangkat negatif 1, ditambah 1 dikali 2 pangkat negatif 2. Diturunkan, dikalikan juga 2, ditambah 1, ditambah 0, ditambah 0,25, hasilnya 3,25 menjadi desimal. Oke, mudah kan ya? Tinggal kita cari bilangan yang terbesar dan juga yang terkecil, LSB dan juga MSB. Seperti biasa, pangkatnya kita lihat di sini. Yang terkecil adalah negatif 2, berarti 1. Ada di pojok sini kanan, ya kan? Terus untuk yang terbesar berarti 1, ya kan? Nilai 1 berarti ini MSB. Nah, mudah bukan untuk bilangan biner. Selanjutnya, sistem bilangan oktal. Nah, sistem bilangan oktal merupakan sistem berbasis 8, yaitu dengan simbol 0 sampai dengan 7. 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, dan 7. Itu bilangan oktal. Untuk penyusunan, ya, untuk penyusunannya, perpangkatannya adalah menggunakan berarti 8 pangkat n. Ya, 8 pangkat n. Dan untuk penyusunan nilainya, kita awali dari yang paling kanan, nilai terkecil, semakin ke kiri nilai semakin besar. Nah, untuk mempermudahnya, kita berikan contoh kembali.
Nah, ini contohnya ya, kurang lebih hampir sama ya. Ada bilangan bulatnya juga ada bilangan pecahannya. Yang pertama 213 indeks 8 atau base 8 dan juga 24,6 indeks 8. Kita coba selesaikan yang pertama dulu. Oh iya, untuk bilangan oktal dia menggunakan most significant digit ya. Kalau misalkan biner tadi apa? Most significant bit. Oke. Jadi yang hanya bit itu cuman yang biner. Oke, lanjut. Untuk nomor 1, 213 indeks 8. Kita tentukan dulu pembobotan perpangkatannya. Seperti biasa juga. Kalau sudah, ini kita sudah tahu. Hasilnya pastikan 012 ya. Untuk perpangkatan ini karena di bilangan bulat diawali dari kanan ke kiri gitu ya. Lalu kita jabarkan. 2x8 pangkat 2 ditambah 1 dikali 8 pangkat 1 ditambah 3 dikali 8 pangkat 0. Kita turunkan menjadi 128 ditambah 8 ditambah 3. Hasilnya 139. Wah, cepat sekali, mudah kan ya? Nah, sekarang kita tinggal tentukan nilai terkecil dan juga nilai terbesar gitu ya. Nah, nilai terkecil untuk perpangkatan di sini adalah 0, berarti nilai 3 kita cari. Nah, ini dia, berarti jadi LSD. Dan untuk nilai terbesar untuk perpangkatannya adalah 2, nilainya 2. Nah, ini dia. Ini sudah ketemu. Selesai nomor 1. Untuk yang nomor 2, ya ini adalah bilangan pecahan. 24,6 indeks 8. Kita tentukan pembobotan perpangkatannya. Ya. Nilai setelah koma, tadi sudah saya jelaskan juga. Nilai setelah koma pastinya didahului dengan negatif 1 dan seterusnya. Kalau memang digitnya ada banyak, ya tinggal negatif 1, negatif 2, negatif 3, dan seterusnya. Dan kalau misalkan nilai sebelum koma berarti diawali dengan 0 karena dia bilangan bulat. Oke, ini sudah ditentukan. Lalu kita tinggal jabarkan. 2 dikali 8 pangkat 1 ditambah 4 dikali 8 pangkat 0 ditambah 6 dikali 8 negatif 1. Lalu kita turunkan menjadi 16 ditambah 4 ditambah 0,125. Nah, ini dari mana hasilnya? Ya, tinggal kalikan aja, dipangkatkan dulu nanti dikalikan. Hasilnya jadi ini. Lalu kita totalkan 16 ditambah 4 tambah 0,125 jadinya 20,125. Nah, cepat kan ya? Mudah ya? Oke. Lalu tinggal kita cari yang mana LSD-nya, mana MSD-nya. Ingat, LSD adanya yang paling kanan karena nilai terkecil. Dan untuk MSD adalah nilai terbesar ada di paling kiri. Berarti perpangkatannya di sini negatif 1 itu ada di 6, berarti di sini. Dan untuk yang nilai terbesar berarti perpangkatannya 1 dinilai 2. Nah, ini di sini. Oke? Gampang kan? Mudah ya untuk bilangan oktal. Yang terakhir adalah bilangan heksadesimal. Ya. Sistem bilangan heksadesimal merupakan sistem bilangan berbasis 16, ya. Ingat, 16 dan digabung dengan huruf dan angka. Terdapat 10 digit untuk angka, ya, itu 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 dan 6 digit lagi itu adalah huruf, ya, menggunakan huruf kapital yaitu A, B, C, D, E, F. A itu mewakili nilai 10, B itu mewakili nilai 11, C itu mewakili nilai 12, D itu mewakili nilai 13, E itu mewakili nilai 14, dan F yang terakhir ada mewakili 15, nilai 15. Oke. Nah, untuk pembobotan perpangkatan heksadesimal menggunakan 16 pangkat N. Berarti diawali seperti biasa dari kanan. Pembobotannya untuk perpangkatannya dari kanan itu nilai terkecil. Semakin kiri semakin besar seperti itu. Dan untuk penyusunan pembobotannya menggunakan, ya, ada disebut juga tadi sudah dijelaskan bahwa ada nilai terkecil dalam suatu bilangan disebut LSD atau least significant digit, dan juga ada MSD, nilai terbesar pada suatu digit, yaitu disebut MSD. Nah, untuk kenapa heksadesimal disebut digit? Karena memang penyusunan untuk pembobotan perpangkatannya menggunakan digit, beda dengan biner. Pokoknya biner doang yang spesial. Oke. Untuk lebih memudahkan kalian memahami bagaimana sih cara hitungannya, oke, saya kasih contohnya kembali. Nah, ini contohnya seperti ini. Contoh yang pertama yaitu 1B3, yaitu gabungan ya antara huruf dan angka karena dia heksadesimal. Indeksnya adalah 16, dan yang kedua adalah
F ya, F 16, indeks 16. Nah, ini tetap seperti biasa juga, ini adalah bilangan bulat, ini bilangan pecahan. Langsung saja kita ke soal yang pertama. 1B3 ya. 1B3 indeks 16. Kita tentukan dulu pembobotan perpangkatannya. Dari kanan berarti yang terkecil, karena dia bilangan bulat berarti menggunakan 0. 0, 1, 2 sudah ketemu ya. Lalu kita jabarkan 1 dikali 16 berarti 1 dikali 16. Kenapa 16 lagi? Karena memang base-nya untuk pembobotan perpangkatannya dia menggunakan 16N ya. Jadi tetap 16 semuanya. Lalu di sini pangkatnya berapa? Nah, lihat di sini. 1 nih, 2. Ditambah B dikali 16 1. B dikali 16 pangkatannya berapa? 1. Ditambah 3 dikali 16. 16 ini kan base-nya ya, base perpangkatannya berapa N-nya? Berarti N-nya 0. Oke, lalu kita terjemahkan ke bawah karena memang ada yang menggunakan huruf ya, ini B besar atau B kapital. Jadi kita terjemahkan, kita tulis kembali 1x 16 pangkat 2 ditambah 11. Kenapa 11? Kan tadi saya bilang, sudah jelaskan bahwa A mewakili nilai 10, berarti B 11. Dikali 16 pangkat 1 ditambah 3 dikali 10 pangkat 0. Lalu diturunkan kembali, totalkan ini 256 ditambah 176 ditambah 3 ya. Ingat, cara menyelesaikannya adalah dipangkatkan terlebih dahulu, baru dikalikan nilai depannya. Maka hasil ketemu sini. Kalau sudah seperti ini, tinggal kalian totalkan hasilnya. Kalau sudah seperti ini juga, tinggal kita cari nilai terkecil dan nilai terbesarnya di suatu bilangan tersebut. Bagaimana carinya? Adalah kita cek di perpangkatannya. Ya, perpangkatannya lihat. Kalau misalkan paling kecil itu adalah disebut LSD. Nah, ini dia. Ya, tuh. Berarti yang ini 3. Nah, untuk yang besar atau nilai pembobotan yang paling besar, kita lihat dari pembobotan perpangkatannya. Dia 2, nilainya 1, berarti yang ini. Selesai untuk nomor 1. Selesai, gampang kan ya? Lalu untuk yang terakhir, ini terakhir, nomor 2, 2,F16. Berarti ini indeksnya 16. Nah, ini adalah pecahan. Ya, sekali lagi, kalau pecahan, nilai setelah koma, ya nilai setelah koma ini berarti kan koma F nih, nilai setelah koma ini F, berarti untuk perpangkatannya didahului dengan menggunakan negatif 1. Kalau ada digit lagi berarti, kalau misalkan di sini ada digit lagi, berarti ditambah lagi negatif 2 dan seterusnya. Kalau nilai sebelum koma, itu didahului menggunakan 0, karena ini ya dianggap bilangan bulat, ini ada bilangan pecahan ya. Pokoknya ini bilangan bulat, ini bilangan pecahan. Kalau sudah ketemu seperti ini, kita tinggal jabarkan 2 dikali 16 pangkat 0 ditambah F dikali 16 pangkat negatif 1. Tinggal kita terjemahkan, turunkan ke bawah, 2 kali 16 pangkat 0 ditambah 15. Kenapa 15? Tadi kan saya bilang A itu mewakili angka 10, berarti F mewakili angka 15. Dikali 16 pangkat negatif 1. Nah, ini nanti dikerjakan dulu, hasilnya 0,0625. Kalau sudah kita turunkan kembali ya, turunkan hasilnya jadi 2 ditambah 0,3125. Hasilnya 2,3125. Selesai, tinggal kita cari yang namanya nilai terkecil dalam suatu bilangan dan juga nilai terbesar dalam suatu bilangan, yaitu LSD dan MSD. Yang mana? Ya ini karena ada 2 doang, berarti yang terkecil ada yang negatif 1, itu adalah sebagai LSD. Yang ini berarti. Dan yang terbesar adalah 0, itu 2. Berarti yang ini MSD-nya. Oke? Sudah selesai? Simpel bukan? Mudah bukan? Asik ya? Oke, kalau sudah, mungkin itu saja. Kalau misalkan ada pertanyaan, silakan kalian komentar. Dan juga jangan lupa kerjakan tugas yang sudah saya sediakan dan sudah saya berikan di Google Classroom. Sampai bertemu kembali di pertemuan selanjutnya di minggu berikutnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.